Permintaan khusus Sinteyong ke PSSI jelang lawan Saudi. Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Arab Saudi pada laga pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2024. Duel ini dijadwalkan berlangsung di King Abdullah Sports City 5 September 2024. 5 hari kemudian, Timnas Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah untuk menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta, yaitu tepatnya pada 10 September 2024. Mengingat waktu yang cukup singkat, pelatih Timnas Indonesia Sinteyong menyampaikan permintaan khusus kepada PSSI. Dia meminta jadwal pesawat khusus saat melawan Arab Saudi dan Australia. Hal tersebut agar para pemain Timnas Indonesia bisa mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Karena waktunya yang mepet, pelatih STY minta ada pesawat dan jadwal khusus supaya mereka punya waktu istirahat. Ucap anggota Esko PSSI Arya Sinulinga melalui akun YouTube resminya. Jadi malam kami rapat dengan pihak Garuda untuk menyesuaikan jadwal. Mudah-mudahan tidak meleset dan diterima oleh tim. Ujar Arya menambahkan. Lebih lanjut, Arya menjelaskan rencana perjalanan Timnas Indonesia. Nantinya pasukan Sinteyong akan langsung terbang ke Jakarta beberapa jam usai laga melawan Arab Saudi di Jeddah. Setelah mereka bermain jam 10 malam di Arab Saudi, selesai jam 12 malam. Ya, mungkin mereka mandi jam 3 atau 4 pagi, mereka akan langsung ke Jakarta terbang secara khusus. Supaya punya waktu istirahat lebih panjang di Jakarta, sehingga bermain di Indonesia akan bisa lebih tenang, kata Arya. Arya juga menjelaskan rencana perjalanan Timnas Indonesia saat melawan Bahrain 10 Oktober dan Cina 15 Oktober, di mana keduanya merupakan laga tandang. Arya menyebut untuk laga tersebut, Sinteyong juga meminta penerbangan khusus. Nova Arianto puji jiwa nasionalisme Mathew Bakar. Pelatih Timnas Indonesia 17, Nova Arianto, memberikan pujian kepada Mathew Bakar terkait jiwa nasionalismenya. Pujian itu dilontarkannya jelang laga uji coba antara Timnas Indonesia 17 melawan India 17. Laga itu akan digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Minggu 25 Agustus 2024. Nova Arianto sendiri baru saja mencoret 3 pemain. Mereka adalah Faril Afdarul Yadi dari PPLB Aceh, dan Rimu Harman dari PSGS Deli Serdang, dan Atletico Arta Gading dari Pandawa Football Academy PFA Sidoarjo. Kini tersisa 32 pemain di tim asuhan Nova Arianto jelang pertandingan melawan India 17 pada akhir pekan nanti. Selain itu, beberapa pemain diaspora Timnas Indonesia 17 sudah tiba, seperti Mathew Bakar. Nova Arianto pun melontarkan pujian untuk Mathew Bakar, terutama untuk nasionalismenya yang tinggi terhadap Indonesia, setelah sempat dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan bersama Australia U17 untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U17 2025 di Kuwait pada 19 sampai 27 Oktober tahun 2024. Sebelumnya memang berita pemanggilan Bakar ke Timnas Australia U17 cukup mengejutkan bagi saya. Namun, saya bersyukur karena dia memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, puji Nova Arianto. Tanpa bermaksud mengesampingkan pemain lain, Nova Arianto mengatakan Mathew Bakar, dengan nasionalismenya yang tinggi, bisa dianggap sebagai salah satu pemain penting di skuad Timnas Indonesia U17 di kualifikasi Piala Asia U17 tahun 2025. Bagi saya, ini adalah hal yang luar biasa, bagaimana anak seusianya memilih Indonesia, meskipun di belakangnya ada nama besar Timnas Australia, ujar Nova Arianto. Pastinya saya menganggap dia bangga dengan Timnas Indonesia, bukan hanya Bakar, tetapi juga pemain lain seperti Aidan dan Lucas Lee, yang juga memiliki rasa nasionalisme terhadap Timnas Indonesia yang tinggi, lanjutnya. Marten Paes resmi absen di Liga Indonesia versus Saudi. Kiper Timnas Indonesia Marten Paes dipastikan tidak bisa memperkuat Garuda saat menghadapi Arab Saudi pada 5 September 2024. Hal itu disampaikan anggota Esko PSSI Arya Sinulinga melalui unggahan video di kanal YouTube-nya pada Rabu 21 Agustus 2024. Marten Paes sendiri memang telah menyelesaikan masalah perihal perubahan asosiasi dari KNVB Belanda ke PSSI.
FIFA telah memberi lampu hijau kiper FC Dallas itu memenuhi syarat untuk mengubah asosiasinya setelah sempat dianggap tak memenuhi syarat. Akibat pernah membela timnas Belanda U21 saat usianya sudah menginjak 22 tahun. Kepastian itu membuat fans timnas Indonesia menaruh harapan bahwa Martin Paes bisa segera memperkuat Garuda. Namun Arya Sinulinga menjelaskan bahwa Martin Paes dipastikan belum bisa membela timnas Indonesia dalam waktu dekat. Paes belum bisa tampil saat timnas Indonesia bertandang ke markas Arab Saudi di Jeddah untuk memainkan laga pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia 5 September mendatang. Hal itu terjadi karena batas pendaftaran nama-nama pemain untuk pertandingan tersebut telah ditutup oleh Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Peraturan AFC mengatakan bahwa kita harus mendaftarkan pemain untuk match pertama lawan Arab Saudi pada 5 Agustus. Kata Arya Sinulinga. Nah, sementara prosesnya Martin Paes baru selesai kemarin tanggal 18 Agustus. Jadi Martin Paes belum bisa main bareng timnas Indonesia lawan Arab Saudi, tambahnya. Meski demikian, Arya menegaskan bahwa Martin Paes berpeluang untuk tampil di matchday kedua grup C dan seterusnya. Pasalnya, AFC memiliki aturan di mana setiap tim harus mendaftarkan pemain H-7. Sebelum pertandingan mulai, matchday kedua hingga ke-10 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Respon Meis Hilgers soal naturalisasi timnas Indonesia. Pemain keturunan Meis Hilgers diminta rekan setimnya untuk membela timnas Indonesia. Hal tersebut langsung direspons olehnya. Sebagaimana diketahui, Meis Hilgers merupakan pemain keturunan yang nyaris diproses naturalisasi. Akan tetapi, prosesnya tidak dilanjutkan. Walau demikian, banyak netizen yang masih berharap bekal T20 ini agar membela timnas Indonesia, namun sejauh ini belum ada respons positif. Menariknya, salah satu rekan Meis Hilgers, Joshua Brandt, belum lama ini justru berkomentar agar Big berusia 23 tahun ini membela skuad Garuda. Kebanggaan Indonesia, mereka membutuhkanmu, ayo. Komentar Joshua Brandt di kolom komentar Instagram. Menariknya, postingan tersebut langsung direspons oleh Meis Hilgers. Ia hanya berkomentar dengan emoji mata melirik. Akan tetapi, netizen justru murka dengan Joshua Brandt yang belum lama ini dilepas oleh FC Twente. Sebab, ia dianggap sarkas dan mengejek netizen Indonesia.